Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam belajar jarak jauh kita. Dan hari ini insyaallah kita akan masuk pada pembelajaran melanjutkan bab yang kemarin, yaitu sholat tarawih witir. Dan hari ini kita masuk pada tadarus Al-Quran. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita akan awali dengan baca basmalah dan doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sholat tarawih dan sholat witir. Dan hari ini kita masuk pada rangkaian lanjutan yang kemarin, yaitu tentang tadarus Al-Quran. Dalam bulan suci Ramadan, rangkaian amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di dalam bulan tersebut, maka salah satunya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran berasal dari kata darosa, yang berarti membaca, belajar, atau mengajar. Sehingga tadarus mempunyai arti adalah membaca dengan tartil atau baik dan benar serta jelas lafadznya sesuai dengan kaidah dan hukum tajwid. Nah, itu adalah tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Salah satu aktivitas membaca yang mendapatkan pahala adalah membaca Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan amalan yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, yang artinya adalah tidak berkumpul suatu kaum pada mana-mana rumah Allah mereka membaca dan tadarus Al-Quran, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan atau sakinah, diliputi rahmat, dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut mereka pada para malaikat. Masya Allah. Jadi ketika ada orang membaca Al-Quran dalam sebuah majelis ilmu, baik di sekolah, di rumah, di masjid, kemudian mereka membaca dengan baik, dengan tartil mempelajarinya, maka Allah akan menyebut mereka di hadapan para malaikat. Ya, luar biasa. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, maka menjadi budaya kita bahwa membaca Al-Quran merupakan sesuatu yang menyenangkan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi keluarganya Al-Quran. Nah, ada pun langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam tadarus Al-Quran. Yang pertama adalah kita bisa membaca Al-Quran dengan bergiliran, ya. Dalam kelompok kecil bergantian, satu membaca, yang lain mendengarkan dan membetulkan. Yang kedua, kita membaca mengikuti tertib surah dan ayat, jadi sebagaimana dalam mushaf Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah menyimak bacaan agar terhindar daripada kesalahan tajwid dan sebagainya. Jadi kita ketika ada orang membaca, kita bisa menyimaknya. Dan yang keempat adalah membaca dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk segera hatam atau selesai baca Al-Quran. Dan yang kelima adalah kegiatan ini bisa dilaksanakan di tempat-tempat yang utama, bisa di masjid atau di rumah atau di tempat-tempat yang diutamakan. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam tadarus Al-Quran. Kemudian anak-anakku sekalian, lalu tujuannya apa? Tujuan tadarus Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Muzammil, ya, Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, yang artinya adalah, dan bacalah Al-Qur'anku dengan perlahan-lahan. Untuk apa ini? Ya. Jadi manfaat membaca Al-Qur'an diantaranya adalah, yang pertama, yang pasti adalah memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab membaca Al-Qur'an itu merupakan ibadah, khususnya ketika di bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Oleh karena itu jangan ditunda untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah kita akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga adalah kita seperti seolah-olah akan berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalam-kalam Allah berupa ayat-ayat Al-Quran itu adalah salah satu media komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita membaca kalam-kalam Allah, maka kita sedang berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ketika kita membaca Al-Quran, manfaat tujuannya bacaan kita menjadi semakin lancar. Dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran dan mengajarkannya termasuk amalan yang sangat mulia. Sesuai Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, agar menjadi orang yang terbaik dalam urusan Al-Quran, maka kita membaca, belajar, dan mengajarkannya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, membaca Al-Quran juga memiliki adab-adab. Adab membaca Al-Quran diantaranya adalah saat hendak kita membaca Al-Quran, maka usahakan kita telah dalam kondisi suci atau berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah senantiasa kita awali dengan mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan dilanjutkan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah kita membacanya di tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang bersih. Tidak perlu dibaca di tempat-tempat yang kotor atau najis. Ya, maka usahakan rumah kita baca di rumah, di masjid, itu tempat-tempat yang sudah suci untuk kita membaca Al-Quran. Kemudian ada berikutnya adalah membaca dengan khusyuk, dengan hikmat, dengan tenang, dengan menghayati bacaan-bacaannya. Insya Allah menjadi tenang hati kita. Dan yang kelima adalah membaca dengan ilmu tajwid yang benar. Pahami hukum-hukum tajwidnya, pahami panjang pendeknya, ya, sehingga ketika membaca Al-Quran kita mendapatkan berkah. Jadi adab membaca adalah kita bisa mengetahui hukum tajwidnya, panjang pendeknya. Bukankah orang-orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia? Maka kita akan menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa ketika kita pandai atau mahir membaca Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kelapangan hati kita, keistiqomahan kita untuk terus bisa belajar Al-Quran. Semoga senantiasa Al-Quran ini menjadi lekat dengan kita, dan dimudahkan lisan ini untuk mengucapkan ayat-ayat Allah dalam setiap harinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk terus dekat dengan Al-Quran dan menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di muka bumi ini. Siapa keluarganya Allah di bumi? Yaitu Ahlul Quran. Orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan Al-Quran ini akan menjadi penolong kita saat kita menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini akan menjadi penyejuk hati kita saat kita membutuhkan kesejukan. Di mana tempat ada yang mengalami kegersangan, tetapi dengan baca Al-Quran kita diberikan kesejukan. Mudah-mudahan. Baik anak-anak sekalian,
Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya, dan terus semangat dalam belajar Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan dikumpulkan Allah menjadi keluarga-keluarga Al-Quran di muka bumi ini. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.